Jangan salah loh. Ya, Roma itu orang-orang Katolik itu punya kekuatan yang besar di dalam dunia politik, ekonomi dan Oh, sebagainya. iya iya. Oke, merujuk ke anu Iya. ya, ke Nanti oh itu itu maksudnya. nyambung ke dalam itu nyambung ke buatan Daniel yang tentang tanduk kecil itu, tanduk kecil. Itu Roma. Nah, Roma ini masih berkuasa sampai sekarang. Nah, makanya nanti kan di zaman tadi kan Gog dan Magog di zaman itu. Nah, dari Magog, perang Gog Magog itu perang akhir zaman nanti. Nah, Mesias yang disebut di sini Mesias yang akan datang ini, bukan Mesias Mesias ditunggu-tunggu orang-orang Yahudi ini. Mesias ini yang akan menghancurkan dinasti Roma. Yang sekarang Roma ini masih dikuasai oleh Roma. Makanya kan nanti ada lihat nubuatan Daniel tentang patung yang pertama dari palanya dari emas, terus tembaga, terus apa itu, baru ke bawah itu. Mini-mini Iya, Dari tanah. Nah, jadi sekarang ini yang namanya kerajaan Roma ini masih berkuasa lewat di bawah meja mereka berkuasa, termasuk termasuk apa namanya Illuminati. Illuminati itu pelantikannya di Roma. Ya, ini gue ulangi lagi. Illuminati pelantikannya di Roma. Kenapa kau bisa tahu? Gua tuh hampir join sama mereka. Cuman cuman karena dua hal aja yang gua nggak mau join. Ya, disuruh kasih persembahan, gua tanya persembahannya apa? Dia bilang, oh persembahannya cuman domba kok. Terus gimana? Kamu mesti harus menyembelih domba itu tepat waktu. Waduh, gua nggak berani nyembelih domba. Nah, terus kedua, gua harus istilah mereka tuh apa istilah sopannya mereka ini apa sih seed time artinya waktu pembuahan ngapain bagu-bagu cuki no itu bersetubuh ada waktunya untuk bersetubuh di ada itunya ada upacaranya itu dan itu nggak boleh dilewatkan. Nah di Indonesia, nah waktu itu gue harus ketemu dengan pengurus yang ada di Indonesia. Gue masih lengkap ini. Nanti gue spill ya. Nanti kan gue coba bikin konten. Mudah-mudahan nggak berbahaya ya. Kalau ini sih kayaknya bakalan berbahaya juga menurut gue. Ada teks dari mereka ke gue soal itu. Klausul kelima dan ke-8 yang nggak berat, gitu. Jadi Tunggu, ada satu kata yang tadi aku mau tanya tapi kok kenapa? Maksudnya kita mulai dari tadi ada satu kata yang mengganjal yang saya kurang paham itu, tapi sudah ada keterangan. Nah, kata itu istilah itu yang saya masih bingung. Yaitu apa ketika itu? dikatakan ada apa? Roma yang berkuasa sampai sekarang itu. Coba diulangi itu, pelan-pelan. Oh iya, Roma ini masih berkuasa sampai sekarang, under table ya. Semua segala sesuatu itu masih dikuasai oleh Roma ya. Lewat agenda-agenda mereka yang termasuk Illuminati itu pelantikannya di Nah, Roma. Illuminati itu apa tadi? Iya, Illuminati. Illuminati apa artinya? apa satu Illuminate dari kata illuminate, menerangi, memberikan terang gitu. Apakah mereka itu masih melakukan, bilang tadi ada apa penyembelihan? Apakah mereka masih melakukan itu? Ada. Nah, masalahnya itu penyembelihan ini korbannya apa anak? Kan kita nggak tahu nanti jadi anak kita entah itu siapa kita nggak tahu. Nah, ini waktu mereka buat tanya itu mereka kayak nervous. Oh, tunggu deh nanti saya yang nerangin nanti ada kepala ke pemimpin kami akan hubungin kamu biar diterangin. Terus gua tanya sama pemimpinnya, ya itu kamu harus mempersembahkan korban. Korbannya apa? Anak atau bukan? Gua langsung gitu aja. Oh tidak, itu hanya kambing aja, domba kamu mesti sembelih. Oh, gua nggak berani sembelih kambing. Oh gimana Itu kan caranya gua? nah tunggu. Sekarang kan Israel, apakah mereka masih mau menerapkan ini korban sembelihan ini? Nggak bisa dong. Karena apa? Karena nggak ada bait sucinya. Makanya Oh, di dalam kitab Hosea dikatakan gini, kiranya bibir kami menjadi ganti korban bakaran. Gitu. betul betul. Nih, Hosea coba berapa nih? Sabar kita sabar. Hosea berapa? Aku Oke. Nah, ini baru bagus nih Hosea, pertanyaan. Hosea berapa? Tunggu bentar. Hosea, Hosea. Hosea. Tapi jangan ngarep ya kalau dibaca di LAI yang ya selamat dah.
Nanti dikoreksi lah. Tapi kan kita cari perbandingan. Iya, 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 iya. Nah, Tafsiran ilahi dengan Judaism. Gue ya. kosnya berapa? Pak Joran mah suka pakai terjemahan Pak Joran nih. Ya kan ada penerjemahnya. Kalau nggak ada, buat apa saya mau ambil bahasa Ibrani? Ya kan? Karena ada ya pakai. Rabinya ada, kok mau takut? Ya kan? Nenek lu kiper sembarangan. Jangan kau marah sama saya. Udah kita tadi udah tolong Pak Joran tapi nggak sumbang paus ini. Lihat kali Pak Joran nih bener. Memangnya sekarang gini, apa masih pakai wifi atau cuma data ini? Data. Aduh kasihan. Iya nggak punya wifi Pak Joran. Masa Indomie bisa kok, cuman Nanti mau kirim dari Kanada nanti sebentar. Kanada. Sudah ya, Kanada, awas ya kirim. Oke, mantap kawan. Sudahlah. jangan dulu di sini memilih. Ya jangan di sini lah. Nanti kita bahas. Ini kita masih ada banyak penonton, jadi kita lanjut aja dulu. Nanti lah. Hosea 14 Ayat Hosea 14. ayat 2 dan 3. Nah itu. Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled in your iniquity. Take with your words and return to the Lord. Say, you shall forgive all iniquity and teach us the good way, and let us render for us the offering of our lips. Offering of our lips. Nah, ya. Let us render kira menjadi ganti lembu-lembu untuk korban bakaran, yaitu bibir kami. Tuh. Bibir kami. Coba bahasa Ibraninya, swab. Bahasa Ibraninya ada p nggak? Ada p nggak di situ? Nah, kita lihat di Hosea pasal 14 ya. Dalam Hosea 14, 2 dan 3. Dalam bahasa Ibraninya 2 dan 3. Ya. Uba Israel ad Adonai Eloheicha ki khashalta ba'avonecha kechu immachem devarim veshuvo el Adonai imru elav kol tisha avon vekachtov uneshalema farim sifateinu. Nah, itu dia tuh. Coba terjemahan dulu, jangan terbahasa sekaligus. Coba pelan-pelan. Misalnya as Adonai artinya ini. Perkata dulu, jangan langsung. Ada perbandingannya serta di terjemahan kok. Coba. Bertobatlah hai Israel kepada Hashem sembahanmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Hashem. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ngaco itu terjemahannya. Nah, ya itu makanya saya mau coba yang terjemahan secara apa aja, jangan pakai LAI. Yang tadi, yang Hosea tadi itu. Jangan pakai LAI. Ya. Lihat nih. Sacrifice replaced by the prayer. Jadi korban digantikan oleh apa? Doa. Tuh. Dalam Hosea 14 ayat 2 sampai 3. Hosea's divine message to the children of Israel sangat jelas. Jadi pesan kudus, pesan suci Hosea kepada anak Bani Israel sangat jelas. Terus heartfelt, jadi hati yang hancur, doa menggantikan daripada darah persembahan. The New International Version atau NIV translate, jadi
NIV, penerjemah NIV found the theoretical message contain the final phrase of the Hosea 4 ayat 13. Marilah let us render for the bull the offering of our lips. Tuh, NIV juga gitu. So deep the Seperti problem, ya. Tuh, jadi gitu tuh NIV sama dengan Judaism dikatakan marilah kiranya korban lembu digantikan dengan bibir Ya. kami. Harusnya gini Pak Joran, ya kalau yang tepatnya ya, kalau nomor 3 nih ya, ambillah perkataan-perkataan dengan dirimu, dengan diri kalian sendiri dan kembalilah kepada Shem. Katakanlah engkau harus mengampuni segala kejahatan dan mengajari kami jalan yang terbaik. Dan marilah kami mempersembahkan lembu jantan untuk bibir kami. Persembahan untuk bibir kami. Oh, ini tidak ada lembu jantan. Ini juga yang aduh, kenapa? Astagfirullah Pak Jordan. Iya, Amin, perjanjian haleluya. baru nggak ada. Makanya mana ini apa namanya ya? Binatang Bulls. ini nggak ada binatang. Ini terjemahan dari Habat, no? Hosea 14. Nomor 3 nih Bulls. Terjemahannya ini Bulls. Apa lagi no? Pak Jordan ini. Dari tadi Pak Jordan ini. Pak Jordan langsung mampus Pak Jordan ini. Kadang-kadang Pak Jordan ini. Halo, ada King Ping nih. Halo King Ping, shalom Oh, King Ping. Pak Yuda. Assalamualaikum Pak Yuda. Iya, lanjut Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, kembali ke tadi. Ini kan cuma apa ya? Katakanlah intermezzo ini ayat ini. Kalau kita lihat kembali ke Daniel 9 ayat 27. Nah, 27. Oke, sekarang kan kita sudah sampai di tadi korban sembelihan. Ini memang sudah dihentikan sampai sekarang ini. Namun ada satu kekuatan yang masih mempertahankan itu kan, yang ada di utara itu. Bisa saja mereka yang masuk kategori menyerang Israel kan. Tapi untuk sekarang masih belum. Oh, tenang, di dalam nubuatan para nabi dikatakan aku akan mengambil 2 tongkat yang bercabang, yaitu Yehuda dan Israel. Nah, itu akan dikembalikan lagi di waktu yang akan datang. Mereka akan bersatu kembali di waktu yang akan datang, Yehuda dan Israel itu. Enggak, ini yang maksudnya ada yang mau menerapkan korban. Padahal kan ini kan di dalam nubuatan ini kan sudah digenapi, sudah dihentikan korban sembahan dan korban sembelihan. Kemudian tadi dikatakan penguasa Roma ini kan masih berkuasa dan mereka secara tersembunyi masih melakukan itu korban sembelihan itu kan. Ya masih lah, mereka masih menyalibkan Yesus masalahnya. Oh gitu. Tapi kan ini tidak terbuka secara umum kan. Mungkin hanya dilakukan di pusat mereka lah di sana. Ya itu urusan orang-orang di Roma lah itu. Ya, ya urusan mereka kan. Tapi mungkin kepada bawahannya itu nggak dijelasin apakah masih itu atau tidak, ataukah dikatakan masih sudah terbuka atau masih ditutupi. Jadi era mesianik itu, yang namanya era mesianik itu sekarang sedang berjalan nih ya. Jadi nubuatan ini nih aku lihatin ya, aku lihatin. Nubuatan dalam Daniel 9 ini bentuknya sudah jelas. Kami sudah menghitung mulai dari kalender Ibraninya semua udah lihat. Jadi mulai dari ini ya, dari tahun 338 ya sampai ke Vespasian, kehancuran bait suci kedua ya, 490 tahun genap nubuatan Daniel. Nah, lihat. Nah, inilah sekarang era mesianik. Ini yang kita sedang menunggu, era Mesias. Kita sedang menunggu Mesias nih zaman yang sekarang nih. Jadi era mesianik itu dimulai saat ini nih. Saat ini era mesianik itu dimulai setelah genap tahun 490 tahun setelah genap era mesianik itu terbuka. Messianic age atau era mesianik itu zaman mesianik itu terbuka. Nah, Mau tadi kayak boba, mau tadi kayak cincau.
Woi, Tegar Puji ini, aduh, mute dulu ini mengganggu ini, kasih naik orang yang mengganggu ini, Pak Bil. Siapa? Ini Tegar Puji ini, Pujo ini, Mana? ribut dia ini, ribut noise dia. Nah itu. Oke. Jadi era Mesianik itu akan mencapai puncaknya ketika Elia sang nabi datang memperkenalkan Mesias kepada dunia. Nah, ini. Sekarang itu sedang berada di era ini menanti Mesias. Nah, sejak dari nubuatan tahun 338 sampai kehancuran bait suci kedua tahun 3 berapa tadi? Aduh, 3829. Kameranya masih kamera 3829. Nah. 3829. Nah, itu kan. Nah, baru ini terjun bebas nih dari tahun udah terakhir nih. 3829 ini bebas, terjun bebas ke era Mesianik sampai sekarang nih. Puncaknya nah ini kan Vespasian tuh kan. Jadi Emperor Roma, Nero, terus ada siapa nih? Ada Galba, Otto, Velius, sama Vespasian. Ini ada tahun-tahunnya. Nero itu tahun sekian tuh. Nero tahun sekian. Otto dan sebagainya tahun sekian. Vespasian tahun 3829 tuh. Year of the Three Emperor, tahun dari tiga kaisar. Nah, sekarang kita udah di sini nih, era ini, Mesianic era, menanti kedatangan Mesias. Nah, 3829. iya, mulai dari 3829 sampai sekarang ini udah terbuka era Mesianik. Tapi gini, Bill. Yesus mengatakan sebenarnya Mesias itu sudah ada. Sorry. Elia tadi dikatakan, Elia itu tadi dikatakan di situ kan. Coba lihat ayatnya mana dalilnya. Era Mesias itu kan dua saksi itu yang mau datang. Dua saksi atau baru satu? Yang bukan aku ditanya apakah engkau Elia? Tunggu, jangan dulu kaitkan ke situ. Nanti mentah lagi itu, percuma mau dibahas ke situ. Tapi benarkah Elia itu datang di tahun 3829? Bukan dong, Elia itu kita sedang menanti Mesias air ini. Kan tadi udah dijelaskan 3829 itu setelah kantor bait suci kedua oleh Vespasian, maka terbukalah era Mesianik gitu. Era Mesianik, era di mana Mesias akan datang gitu. Penantiannya mulai dari situ, dari tahun 3829. Dari situ udah. Oke. Katakanlah di zaman katakanlah startnya dari situ. Tapi sebelum dalam kejadian itu kan yang datang ini kan Elia yang akan datang. Zaman Mesias, sebelum Mesias datang kan datang dulu si Elia di dalam Zakaria, betul kan? Betul. Ya oke, ya sudah dapat poinnya. Nah, tapi yang ikarat Hamasya atau Mesias yang diurapi itu dibunuh itu bukan merujuk kepada Yesus, karena tidak ada sumber sejarawan atau sumber manapun yang menyatakan bahwa itu merujuk kepada Yesus gitu. Tadi kan udah kita jelaskan, sudah ada datanya bahwa itu merujuk kepada sang Mesias yang bernama Agripa. Kenapa Mesias Agripa? Karena Agripa itu diurapi. Dia adalah raja boneka dari orang Roma yang berkuasa pada waktu itu. Nah, sekarang kan begini. Kan sebelum datang Mesias kan di dalam nubuatan itu, sebelum datang Mesias, kan ini sudah di era Mesias. Tapi sebelum Mesias datang itu, datang dulu yang disebut Elia kan? Oh iya, betul. Nah, oke. Elia datang kan di tahun sekitar tadi 3829. Kalau saya Elianya belum datang. Iya, tapi begini, perhitungannya kalau misalnya di 3829 itu kan mulai eranya Mesias.
Era Harus penantian, datang. era penantian Mesias gitu. Era Oh ya, mesianik era. era penantiannya. Oke. Jadi dalam penantian itu datang dulu Elia kan. Elia datang Jelas. baru datang Mesiasnya asli. Hmm. Nah, jadi kalau yang itu sih oke, sudah saya bisa nangkap tentang hal ini. Yesus mati tahun berapa Yesus mati? Yesus mati sekitar tahun 30 lah, 40 lah. Sorry, terlalu jauh. Sorry. Perhitungan kan Yesus lahir tahun keempat. Tambah 33,5 tahun, ya Yesus naik ke surga lah di tahun 40 Masehi. Tahun berapa jadi matinya? Sekitar 40 Masehi. Nah, berarti nggak nyambung dengan Nggak nyambung. perbuatan yang ditujukan kepada Raja apa tadi Agripa. Agripa kan itu tahun tahun 66, tahun 60-an. Nggak nyambung dengan zaman Yesus. Kalau itu mau Ya nggak dipasangkan masalah kepada sih Yesus, kalau misalnya seperti perhitungannya seperti itu kan ada pertimbangan lain. Sebab tidak selamanya perhitungan yang ditetapkan oleh Tuhan itu memang bertepatan. Kan seperti tadi kalau saya lihat ada selisih, bukan selisih tapi kan itu katakanlah awal baru permulaan. Sorry. Bagaimana selisihnya? Akhir. Selisihnya ini mulai dari 338 sampai 3829 itu genap 490 tahun kok. Exactly. Gimana? Pak Jordan. Ada selisihnya. Kalau saya jumlahkan secara jujur itu ada ketambahan 1 tahun karena 3.338 itu 3.338 tambah 490 harusnya jatuh 3828 bukan 3829. Iya kan begini loh. Bila Namun 100 bagi tahun saya itu itu maksudnya tidak masalah karena setelah itu sudah dilakukan gitu maksudnya. Nyambung dengan yang dibuatkan di dalam 9 ayat 26 tadi. 26 atau 25 tadi. 27, 25 dan 27. 25 sampai 24 sampai 27. Yang ikaret Hamasya itu. Oh, 26. 26. Nah, 26 ikaret Hamasya itu sekitar tahun 66, tahun 60-an itu. Karena kan Nero itu menganjurkan bait suci itu tahun 66. Taruhlah tahun 60. Ya tetap tahun 60-an Yesus sudah nggak ada tahun 60-an dan kalau itu mau dibilang dia dihukum mati kalau karena tidak ada salahnya apa-apa, nggak masuk tahunnya. Kalau Pak Jordan bilang matinya sekitar tahun 40-an. iya ini kan penafsiran, tapi rupanya penafsiran ini kan harusnya berdasarkan perhitungannya Yahudi kan. Tapi ada juga penafsiran yang katakan dari kekristenan. Nah, coba gimana? Coba. Berbeda perhitungannya, Ya, coba dijelaskan seperti saya menjelaskan dengan konkret coba tadi. Ya, pakai data ya Pak Jordan, pakai data. Sudah saya nak mau membahas itu karena ada perbedaan. Pak Jordan. Jangan begitulah. Nggak boleh, jelaskan lah. Jangan dulu Pak, sebab saya ada beberapa hal yang mendasar pertimbangan yang ada di dalam Daniel 12 Pak. Daniel 12 ayatnya yang ke-10 nih. Daniel 12 ayat Jadi ada 10. 9 udah clear ya, nggak ada Yesus ya? Oh belum. Pak Jordan. Belum, ini ada kaitannya dulu dengan Daniel 12 mulai ayatnya yang ke-9 sampai ayat 13. Coba saya baca dulu garis besarnya, nanti Pak Sueb nanti bahasa Inggris, ke asli Ibrani ya. Ya, saya baca. Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, ini malaikat Gabriel pasti. Tapi ia menjawab, pergilah Daniel sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termetrai sampai akhir zaman.
Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Nah, ini penting sekali ini Pak Bil. Di sini dikatakan yang membinasakan itu apakah kaitannya dengan yang dikatakan di dalam Daniel 9 ayat 26 dan 27 itu? Nah, karena sudah dijelaskan itu Nero, terus Titus dan Vespasian itu. Ya, sebentar. Ini ada kaitan alur ceritanya di situ. Ditegakkan dewa kekejian membinasakan itu ada 1290 hari. Apa arti dari 1290 hari ini? Masih lagi. Kemudian buka itu buka di aku mati ininya HP-nya. Buka di mana? Rasi. Iya. Di Daniel berapa? Atau kakam lainnya. Di Daniel 10 kan? Daniel 12. Pasal 10 kan? Daniel pasal 12 sekarang sudah ada perkembangan. Astagfirullah. Wih, Pak Joran lompat-lompat Pak Joran nih. Oh iya, makanya di dalam pasal 27 itu dijelaskan lagi di dalam pasal 12 itu. Pasal 12 ayat berapa? Ayatnya yang ke-11. Pasal Daniel pasal 12 ayat ke-11. Ayat 11. Tunggu. Di sini. Oke, sorry. Ayat 7 Ya, dulu, apa ayat lagi? 7. Ayat 7. Astagfirullah, Pak Jordan. Ayat 7 dulu, sorry. Ini Ayat ada 7 dulu. kececer ini habis. Kececer ini. Ayat 7. Selesai kalau aku nggak dikasih singa Mas Pak Jordan ya. Takut tuh Pak Jordan dihukum. Nanti milih transfer lah. Nah, di sini pada Daniel pasal 12 ayat 7. Ayat 7 ya. Ini aku terjemahan pakai Google supaya Pak Joran juga bisa baca, bisa ngerti. Dan ketika mereka telah berakhir menghancurkan kekuatan orang-orang suci, menghancurkan tangan ketika kekuatan Israel berakhir, mirip dengan Ulangan pasal 32 nomor 36. Kekuatan itu telah lenyap, azlatiyat dan salah. Daniel 12 ayat 7. Lah ini 7. Tafsirannya kan tadi kata Billy Oh Rasi. ya. Oh, sudah tafsiran. Sorry, lanjut. Dan tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan atau ditinggalkan. Woi, lanjut. Belum kan, apa-apa. Nah, kalau pada ayat yang Daniel pasal 12 ya, pada 12 ayat 7. Yes, I know. Pak Joran ini kalau selesai ini kalau aku nggak dikasih kok Pak Singa awas Pak Joran ya, takut tuh Pak Joran jadi kuman Pak Joran ini. Dari tadi udah lompat-lompat. Janganlah begitu. Yang di tadi itu baru uraian, katakanlah baru kata pengantar, isinya di sini Pak. Ada 12 ayat 7. Iya. Waduh. Oke. Aku baca Pak Joran, dengarkan ya. Wa isma et haish levush habbadim asher min ma'alli memei hay or vayrem yemino ushemolo el hashamaim vayashava بخي ها علام كي لمعيد موعديم وختثي وخي خلوت نبت يتعم قدش تخلينا خل elle. Artinya bahwa dan aku telah mendengar seorang laki-laki berpakaian lenan yang berada di atas air sungai, dan dia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke langit, dan dia bersumpah demi kehidupan dunia ini bahwa pada masa 2 kali setengah dan ketika mereka telah berakhir menghancurkan kekuatan orang-orang suci, semua ini akan berakhir. Jelas Pak Jordan? Coba ulangi, ada yang ketambahan di LI ini.
Nah, aku ulangi. Pak Jordan udah mulai nggak percaya sama LAI. Bagus lah. Coba ambil perbahasa dulu ya, ambil. Perbahasa aku. Aku terjemahkan ulang ya. Ya. Dan aku telah mendengar laki-laki berpakaian lenan yang berada di atas air sungai, dan dia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke langit, dan dia bersumpah demi kehidupan di dunia ini bahwa pada masa 2 kali setengah dan ketika mereka telah berakhir menghancurkan kekuatan orang-orang suci, bahwa semua ini akan berakhir. Coba kita lihat dalam terjemahan versi LAI. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Nah, tangan kanannya di sini ya, pada ayat ke-7, tangan kanannya dan tangan kirinya ke langit ya. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Nah, kuasa perusak ini dari mana nih? Sebentar dulu, jangan dulu. Ayo. Pak Bil, itu di dalam Daniel 9 ayat 27 Ini udah 12, masih balik ke 9 lagi. Ini kelanjutan, Pak. Tapi ini udah di 12 loh. Kok balik lagi ke 9? 9 udah clear tadi loh. Dasar perhitungannya dari Daniel 9 ayat 27, uraiannya dijelaskan secara detail di dalam pasal 12. Ini lama-lama masih terdiskusi. Dengar dulu. Di sini Pak Bil di sini mengatakan bahwa selama 1 kali 7 masa, ya, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan di sini. Jadi 7 masa itu dibagi 2 kan, Pak Bil? Halo Pak Bil. 7 masa dibagi 2 itu ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa kan? Halo, mana ini Billy ini? Pak Bil? Lagi ke belakang kamar mandi kali, pipis atau mandi. Sebentar. Ku ada yang ku tanya. Lanjut. Enggak. Tunggu dia. Di sini di dalam Daniel 9 ayat 27 di situ dikatakan 1 kali 7 masa. Namun dalam kalimat selanjutnya dikatakan pada pertengahan 7 masa itu. Jadi di tengah-tengahnya itu katakanlah dibagi 2 loh. Jadi ada 2 yang disebut 3,5 masa. Pertanyaan saya ini, yang dikatakan Iya benar, tadi kan udah dikasih tahu, astaga, itu udah dikasih tahu tadi lewat datanya nih, aduh. Bukan di sini saya mau tanya, di dalam ayatnya yang kedua pasal 12 ayat 7 itu ada 1 masa, katakanlah 3,5 masa. Pertanyaan saya ketika 7 3,5 masa tuh. Iya betul. Nah sekarang itu kan 7 masa dibagi 2 kan 3,5 dan 3,5. Jadinya 7 masa kan? Nah pertanyaan saya di dalam ayatnya yang ke-7 ini 3,5 masa yang pertama atau yang kedua? Kan itu pada pertengahan. Coba lihat ya. Perhatikan di dalam 3,5 masa yang pertama ini di zaman Kaisar Nero ketika dia berperang melawan Yerusalem tahun 66 Masehi. Tuh. 3,5 masa yang pertama. Oke. Jadi yang berarti yang ada di dalam pasal 7 ini yang kedua berarti. Iya, betul. Nah, aku kan nggak salah kan? Itu pertanyaannya. Oke. Karena memang datanya seperti itu di dalam. Jadi makanya di dalam Daniel 9 ayat 27 diperinci di dalam Daniel 12 ayat 7. Oke, nah ini lebih detail lagi dikatakan di dalam ayat 11. Silakan. Mana ini? Pak Sweb. Daniel berapa? Daniel 12 ayat 11. Daniel 12 ayat 11.
Daniel 12 ayat 11 ya. Nah, aku baca original teksnya dulu, baru aku terjemahkan. Oke. Daniel pasal 12 nomor 11 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah segala bangsa. Ya. Umaid, Husar, ya, Hat-Tamid, Ulate, Wilate, Syekut, Syamem, Yamim, Elef, Me'atayim, Matayim, Tis'im. Beruntunglah dia, dan sejak kurban harian disingkirkan dan kekejian diam-diam ditempatkan adalah 1200 dan 90. Tunggu, ini ada korup nih. Coba. Di sini LAI mengatakan dan ditegakkan. Tadi dikatakan di apa? Di apa tadi? Dewa-dewa. Disembunyikan atau di ini. Oke, ini. Aku lupa ngasih tahu ini. Jadi ini kan tadi bahasanya sebenarnya kayak moving portrait ya, kayak potret atau gambaran yang berjalan itu. Dari pasal 9 sampai ke pasal 12 itu merupakan gambaran yang berjalan. Ini 3,5 tahun atau 3,5 masa itu jatuh di zaman Nero ketika dia berperang melawan Yerusalem. Nah, 3,5 yang kedua ini ketika Vespasian menghancurkan bait suci kedua di tahun 3829. Nih lihat nih, 3,5 masa atau apa nih? Seperberapa nih? Berapa minggu nih? Aku nggak kebaca nih, mesti pakai kacamata nih. 62. Benar, setengah ya. Seperdua week. 42 tiga setengah. Yang di atas itu 3/4 tahun, yang di bawah